Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi karam alimantil madinil masyaihil muqaddimin wa syuhada as-salihin wa likulli wa ashabi kulli wa hadrati husnul masyaihina syekhi wa syekhina wa hadrati khususan ila mu'allifi hadhil kitab. Innallaha yu'li darajatan bil jannah wa nafa'ana bi ulumihi mil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasrun an-niyatu qasdu syai'in. Aniyatu tawi niat iku qasdu syai'i nejo suci-suci muktarinan kelan den barengake bi fi'lihi kelan penggaweane syai' wa mahaluha utawi panggonane niat iku alqalbu ati wa talaffuzu utawi oleh nglafatake biha kelawan niat iku sunnatun sunnah wa waqtuha utawi waktune niat iku inda ghusli awali juz'in nalikane masuh kawitane juz minal wajhi saking rai wa tartibu utawi tertib iku alla yuqaddima ing yen to ora dhisikake udwan ing anggota ala udwin ngerekake ing atase anggota. Pasal berikutnya menjelaskan tentang niat. Niat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Menyengaja sesuatu yang dibarengkan dengan pelaksanaan sesuatu tersebut. Wa mahaluha al-qalbu, adapun tempatnya niat itu ada di hati. Sedangkan wa talaffudzu biha sunnatun. Sedangkan mengucapkan, melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Niat wudu, nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala, atau niat salat, usolli fardhu zuhri, usolli fardhul maghribi, usolli sunat tarawihi dan lain sebagainya. Itu hukumnya sunnah. Melafalkan niat hukumnya sunnah. Adapun alasan kenapa sunnah, karena niat diucapkan di lisan itu nanti dengan harapan hati kita bisa mengikuti apa yang diucapkan oleh lisan, sehingga ketika pertama kali kita melaksanakan ibadah, maka pertama kali juga hati kita bisa mengucapkan niat atau apa yang kita niatkan. Ketika melafatkan niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Niatnya diucapkan di lisan. Kemudian di mana tempatnya? Inda awali ghuslin, inda ghusli awali juz'in. Nah, ketika wudu berarti anggota yang pertama dibasuh. Ketika wudu, yang wajib pertama adalah membasuh wajah. Maka di situ niat diucapkan di hati. Nawaitul wudu'a sambil membasuh muka. Berikutnya wa tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Yang dimaksud dengan tertib di dalam fikih ibadah ini, yang dimaksud dengan tertib adalah tidak mendahulukan anggota yang harus diakhirkan dan tidak mengakhirkan anggota yang harus didahulukan. Harus ada urutannya. Dari mana kok ada aturan tertib di ilmu fikih? Karena ketika diteliti dari berbagai redaksi hadis, tata cara bagaimana Rasul berwudu, bagaimana Rasul bersolat, bagaimana Rasul melaksanakan ibadah-ibadah, itu tidak ada yang dibolak-balik.
Tidak ada misalnya wudhu yang dibasuh kaki dulu, kemudian muka, kemudian tangan, tidak seperti itu. Tetapi dari sekian banyak hadis, pasti yang pertama kali dibasuh bagian wajah, kemudian membasuh kedua tangan, dan seterusnya sampai terakhir. Nah, itulah kenapa para ulama memasukkan kata tartib atau wajib wudhu. Misalnya kalau di dalam wudhu ada istilah tartib, di dalam sholat juga demikian. Karena apa? Karena tidak boleh dibolak-balik. Yang harus dikerjakan dahulu maka harus didahulukan, yang harus dikerjakan terakhir atau belakangan maka tidak boleh dilaksanakan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasurun. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Al-ma'u utai banyu iku qalilun, ana banyu sithik, wa katsirun lan banyu akeh. Al-qalilu utawi banyu sithik iku madunal kulataini, banyu kang kurang sekorong kulah. Wal katsiru utai banyu akeh iku kullatani, banyu rong kulah, fa aksara mongko luwih akeh. Al-qalilu utai banyu sithik iku ya tanajjasu, dadi najis, biwu koin najasati kelawan tibane najis, sebab tibane najis fihi ing dalam banyu. Wa illam yataghayyar lan senajan ora owah apa mak. Wal ma'u utawi banyu al kasiru kang akeh iku la yatanajjasu ora dadi najis apa banyu illa idza taghayyara, kejaba yen ta kejaba nalikane owah apa takmuhu rasane banyu, au launuhu utawa warnane banyu, au rihuhu utawa ambune banyu. Pasal berikutnya menjelaskan tentang air. Di dalam fikih pembagian air dibagi menjadi air sedikit dan air banyak. Adapun yang dimaksud dengan air sedikit, ma'ul qalil, itu adalah air yang kurang dari kulah, 2 kulah. Sedangkan air yang banyak adalah air yang 2 kulah atau lebih. Nah, ukuran 2 kulah itu seperti apa? Ukuran 2 kulah itu ukuran kalau dihitung dalam hitungan senti kira-kira 60 cm, lebar 60 cm, panjang 60 cm, tinggi atau dalam 60 cm. Jadi 60 kali 60 kali 60. Itu ukuran 2 kulah. Ketika air sudah memenuhi 2 kulah, maksudnya kulah 2 kulah 60 kali 60 kali 60 itu volumenya, isinya, bukan ukuran luar dari kulah, tapi isi dalamnya. Ketika diisi dengan air, maka air tersebut ukurannya seperti itu. Itu ukuran 2 kulah. Nah, air sedikit itu menjadi najis, akan menjadi najis ketika ada najis yang jatuh ke dalam air tersebut. Misalnya ada kotoran cicak, ada kotoran binatang masuk ke dalam air tersebut, meskipun tidak merubah rasa, bau ataupun warna, tetap air tersebut tetap hukumnya najis karena termasuk air yang sedikit. Sedangkan air yang banyak, yaitu air yang jumlahnya, volumenya yang 2 kulah tadi, lebih dari ukuran 60 kali 60 kali 60 cm. Nah, itu ukuran air yang banyak. Misalnya mempunyai bak mandi dengan ukuran 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, maka itu sudah berukuran
lebih dari 2 kula. Ketika diisi penuh dengan air, maka airnya menjadi air banyak. Nah, air banyak ini ketika ada najis yang jatuh di dalamnya, maka tidak menyebabkan air tersebut menjadi najis. Selama tidak berubah wujud atau warna, kemudian rasa, kemudian aroma atau baunya tidak berubah, maka tetap menjadi air yang suci. Nah, air yang sedikit tadi ketika kena najis maka otomatis menjadi najis, tetapi itu akan hilang ketika najisnya diambil, najisnya dihilangkan, kemudian air tersebut dialiri air yang suci sampai air yang kena najis tadi mengalir melebihi kulah, maka dia akan menjadi air yang suci lagi. Wallahu a'lam bishawab.